Min, oi, garis antara wilayah Papua di Indonesia sama Papua Nugini kan lurus ya? Yes, tapi seperti yang lo lihat, ada sedikit lengkungan di sebelah sana. Nah, itu yang mau gua tanya, Min. Kok bisa ya? Yuk, kita bahas. Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, tentunya kalian mengetahui salah satu negara tetangga yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia, yaitu Papua Nugini, yang berbatasan dengan Indonesia pada Pulau Papua. Dan secara internasional, Pulau Papua dikenal sebagai New Guinea. Dan kalau kita melihat perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini itu, lurus. Wait, kenapa ada lekukan di sini? Nggak usah banyak omong, sejarah, udah. Sebaiknya Mimin mulai dari negara-negara yang dulu menguasai Pulau Papua atau Pulau Nugini. Tentunya kita semua tahu, salah satu negara yang melakukan kolonisasi di wilayah Indonesia pada zaman dahulu adalah Belanda. Pada tahun 1828, Belanda mulai menguasai wilayah barat Pulau Papua, sampai pada garis 141 derajat bujur timur. Kemudian, pada tahun 1883, United Kingdom alias UK juga mulai menguasai bagian tenggara Pulau Papua. Dan pada tahun 1884, UK mengklaim wilayah tersebut dan menamainya British New Guinea. Dan pada tahun yang sama juga, Kekaisaran Jerman menguasai wilayah timur laut Pulau Papua dan memberikan nama Jerman New Guinea atau Deutsche Neuguinea. Melihat hal tersebut, Belanda juga segera ikutan mengklaim wilayah kekuasaannya dan memberikan nama Netherlands New Guinea. Tapi sebentar, kenapa ya garis batas ini plek, lurus gitu aja? Well, jujur aja Mimin sendiri nggak ketemu sumber konkret yang menyebutkan alasan kenapa harus garis lurus. Tapi, kalau kalian udah nonton video Mimin yang ngejelasin soal batas-batas negara bagian yang lurus, semacam USA atau Australia, di situ Mimin menyebutkan alasan yang terdengar cukup simpel, kenapa batas-batas negara bagian mereka lurus. Karena mengikuti garis astronomis, supaya lebih mudah. Jadi menurut Mimin sendiri, sepertinya alasan kenapa Belanda mengambil batas lurus juga masih sama, supaya mempermudah pembentukan batas wilayah itu. Karena ya, eksplorasi atau penjelajahan pada masa itu belum dilakukan secara penuh, oleh karena kondisi geografis di Pulau Papua yang berupa hutan lebat dan sebagian merupakan daerah pegunungan. Jadi sekiranya, karena itulah Belanda mengambil cara yang lebih simpel untuk menentukan batas wilayah yang dikuasainya, mengikuti garis astronomis. Nah, menurut kalian sendiri gimana, amigos? Oke, kita lanjut ya. Pada tahun 1893, sering terjadi yang namanya praktik headhunting, atau perburuan kepala, oleh suku asli Pulau Nugini. Headhunting sendiri, seperti namanya, merupakan praktik untuk mengambil dan mengumpulkan kepala manusia. Praktik ini sebagai bentuk ritual dan sebagai bentuk kebanggaan karena dianggap sebagai seorang pejuang. Praktik ini bukan hanya terjadi di wilayah Nugini saja, tapi juga ada di Oseania, Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Eropa, Mesoamerika, Amerika Selatan, Afrika Barat, dan Afrika Tengah. Nah, praktik ini memberikan dampak terhadap para penjelajah serta misionaris UK yang sedang berada di New Guinea. Oleh karena itu, UK pun mengambil langkah dengan cara melakukan patroli di wilayah Tenggara New Guinea. Ya, kebetulan itu wilayah yang mereka klaim. Namun, karena wilayah New Guinea dipenuhi oleh hutan lebat, sehingga membuat UK kesulitan melakukan patroli. Tidak ada wilayah alam yang bisa dijadikan patokan untuk perbatasan antara Belanda dengan UK. Dan UK juga nggak mau sampai melintasi wilayah perbatasan dengan Belanda secara ilegal. Sehingga kemudian, UK pun melakukan negosiasi dengan Belanda untuk sedikit mengubah batas wilayah mereka, supaya mengikuti sebagian kecil aliran Sungai Fly. Akhirnya, hal tersebut disepakati, sehingga batas wilayah tersebut dibuat mengikuti sebagian kecil aliran Sungai Fly. BTW, kalau kita lihat, aliran Sungai Fly itu emang secara dominan berada di wilayah kekuasaan UK, dan hanya sedikit bagian dari sungai ini yang melewati perbatasan dengan Belanda sebelumnya. Dengan perubahan batas ini, membuat UK lebih mudah melakukan patroli lewat Sungai Fly. Sebagai kompensasi atau sebagai gantinya, garis lurus yang berada di selatan lengkungan ini digeser sedikit sampai ke garis 141 derajat 1 menit 10 detik bujur timur, supaya mengikuti muara Sungai Bensbach atau muara Torasi. Wow, ternyata garis lurus di bagian selatan
nggak sejajar dengan garis lurus yang satunya. Akhirnya, pada tahun 1895, garis perbatasan ini dimuat dalam sebuah aturan hukum, Stadsblad van Nederlands Indie, pada tahun 1895, nomor 220 dan 221. Jerman juga mengakui perbatasan ini pada tahun 1910. British New Guinea diubah namanya menjadi Territory of Papua pas tahun 1905 dan diberikan kepada Australia. Pada tahun 1914, Australia menduduki Jerman New Guinea, sehingga Jerman New Guinea diubah menjadi Territory of New Guinea. Setelah kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama, akhirnya wilayah kekuasaan Jerman diberikan kepada Australia pas tahun 1920. Dan ya, mulai dari sini, udah kelihatan gimana wilayah Indonesia dan Papua New Guinea di Pulau Papua. Pada Perang Dunia Kedua, wilayah New Guinea juga sempat dikuasai oleh Jepang. Dan pada tahun 1949, Territory of New Guinea bersama dengan Territory of Papua dipersatukan menjadi Territory of Papua and New Guinea. Singkat cerita, setelah masing-masing Indonesia dan Papua New Guinea merdeka, kedua negara ini tetap mengadopsi garis perbatasan yang udah ditetapkan. Maka dari itu, garis perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea itu lurus dengan sedikit lekukan karena mengikuti aliran Sungai Fly. Dan garis lurus di sebelah selatan yang ternyata tidak sejajar dengan garis yang satunya. Dengan titik paling utara, terdapat pos lintas batas negara Skou sebagai pos perbatasan resmi antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Dan titik paling selatan berada pada muara Sungai Bensbach atau muara Torasi, sebagaimana hasil negosiasi antara Belanda dengan UK di masa lalu. Gimana menurut kalian? Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Kedepannya, kalau Mimin banyak salah dalam penyampaian informasi, mohon dikoreksi ya. Sehat-sehat semuanya.